Shalom adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran joyful learning. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah suatu proses mentransfer ilmu di mana guru memberikan materi dan pengetahuan kepada siswa. Nah, adik-adik, jadi yang dimaksud dengan pembelajaran ini di mana seorang guru itu akan mengajari siswanya untuk lebih tahu lagi apa isi materi dan apa yang harus siswanya itu tahu mengenai materi tersebut. Nah, pentransferan ilmu itu atau pengetahuan itu yang disebut dengan pembelajaran. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, kemudian di dalam dunia pendidikan ini banyak sekali permasalahan adik-adik, yang dimana salah satunya itu belum optimal proses pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Salah satunya itu metode pengajaran yang digunakan pada saat ini. Nah, salah satu metode yang paling baik atau yang paling menurut kakak yang paling bisa diterapkan kepada siswa-siswi yaitu joyful learning. Nah, di mana joyful learning ini merupakan proses belajar mengajar yang membuat siswa merasakan kenikmatan dalam skenario belajar atau proses pembelajaran yang menyenangkan bagi para siswa. Nah, pembelajaran yang menyenangkan ini merupakan pembelajaran yang disusun sedemikian rupa sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang ceria dan tidak membosankan. Jadi, suasana seperti ini akan membuat siswa terfokus dalam kegiatan belajar di kelasnya. Nah, mode joyful learning ini dapat membantu siswa belajar dengan lebih mudah dan menyenangkan sebab siswa melakukan pembelajaran dengan bermain dan mendapatkan pengalaman dari bermain dan dapat menarik kesimpulan dari materi yang dijelaskan. Nah, itu adalah pengertian dari joyful learning, adik-adik. Nah, kalau kita tahu dari pembahasan kita, joyful learning ini berasal dari kata joyful yang berarti menyenangkan. Sedangkan learning ini merupakan pembelajaran. Jadi kalau kita kaitkan joyful learning itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, strategi apa sih yang digunakan dalam joyful learning itu? Yaitu suatu pembelajaran yang menjadikan siswa senang, nyaman, aman, dan tenang dalam belajar dan tidak ada rasa ketakutan di dalam mengembangkan atau mengaktualisasikan kemampuan mereka. Jadi, joyful learning ini merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat sebuah kohesi yang kuat antara pendidik dan juga peserta didik tanpa ada perasaan terpaksa dan juga tertekan. Nah, itu adalah sebuah pembelajaran joyful learning yang seharusnya diterapkan di setiap pendidikan. Nah, dengan kata lain, pembelajaran menyenangkan ini atau joyful learning ini adalah adanya pola hubungan yang baik antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi yang aktif di sini bukan hanya guru adik-adik, tetapi siswanya juga aktif. Jadi dua-duanya saling aktif di dalam proses pembelajaran. Guru juga memosisikan diri sebagai mitra belajar siswa. Bahkan dalam hal tertentu tidak menutup kemungkinan guru belajar dari siswanya. Seperti yang saya katakan tadi, guru dan siswa itu saling bekerja sama, saling belajar satu sama lain. Bukan hanya juga siswanya yang aktif, gurunya juga aktif. Begitu juga sebaliknya. Nah, dalam pendapat lain, joyful learning sebenarnya adalah sebuah konsep, strategi, dan praktis pembelajaran yang kontekstual. Yang dimana pembelajaran ini adalah pembelajaran yang aktif dan berkembang bagi peserta didik. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan joyful learning, adik-adik. Nah, strategi joyful learning ini melibatkan berbagai teknik dan kegiatan yang dirancang untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan, seperti metode permainan edukatif atau metode permainan pembelajaran yang bisa kita dapatkan lewat permainan-permainan seperti buket. Nah, itu salah satu permainan yang sangat menyenangkan bagi saya dan adik, yaitu permainan lewat buket. Nah, di situ kita bisa bermain sambil belajar. Kemudian aktivitas kelompok yang kreatif. Nah, guru-guru juga harus membentuk aktivitas kelompok yang kreatif bagi siswa-siswanya untuk membuat pelajaran itu semakin menarik.
Kemudian dan metode pembelajaran berbasis proyek dapat membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Nah, berbasis proyek ini seperti apa adik-adik? Yaitu seperti presentasi di depan, jadi menggunakan infokus. Nah, itu bisa kita gunakan atau kita terapkan di dalam pendidikan. Jadi anak-anak itu akan lebih paham, lebih mengerti jika menggunakan metode seperti itu. Nah, kemudian dengan demikian pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek kognitif tetapi juga pada aspek afektif dan sosial dari pembelajaran. Nah, jadi maksudnya ini adik, pembelajaran ini joyful learning ini tidak hanya fokus di dalam pengetahuannya saja, tapi juga dalam keaktifan siswa itu tersendiri dan sosial mereka dari pembelajaran itu, cara mereka menyampaikan pendapat mereka mengenai pembelajaran itu. Jadi jika kita menggunakan strategi joyful learning ini, maka pembelajaran akan berjalan dengan baik dan sangat-sangat baik gitu. Nah, jadi strategi pembelajaran menyenangkan atau joyful learning ini adalah strategi yang digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menerapkan kurikulum, menyampaikan materi, memudahkan proses belajar. Nah, itu adalah proses atau strategi pembelajaran joyful learning. Nah, joyful learning adalah strategi pembelajaran yang dapat menciptakan suasana menyenangkan dengan lingkungan belajar yang efektif. Suasana pembelajaran harus menjadi perhatian oleh guru karena menciptakan suasana yang menyenangkan dan jauh dari rasa bosan dan tertekan dapat membangkitkan motivasi siswa. Nah, adik-adik, maksudnya ini yaitu jika seorang guru atau pendidik menyampaikan proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran joyful learning ini, maka situasi di dalam kelas tersebut tidak akan membosankan, bahkan akan semakin menarik bagi peserta didik karena pembelajarannya itu tidak monoton atau tidak membuat siswa tersebut bosan terhadap materi yang disampaikan. Nah, terkadang kalau kita tahu sekarang ini, guru itu hanya menyampaikan materi kepada siswa, menjelaskan materi atau dengan menggunakan metode ceramah, itu pasti akan membuat siswa merasa jenuh dan bosan. Dan saya juga mengalaminya seperti itu aja deh. Jika dulu itu saya belajar dan guru itu hanya menyampaikan pembelajaran dengan metode ceramah, bagi saya itu sangat membosankan. Jadi untuk kedepannya ini guru itu harus mengubah cara pembelajaran tersebut, seperti yang saya terapkan tadi, yaitu menggunakan metode joyful learning ini. Nah, adik-adik, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya terapkan mengenai pembelajaran joyful learning ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Shalom.